Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala wa tadabburu qiraatin wa dzikrin wa takbirin fi kulli khafdin wa raf'in min ghairi ruku'in. Pembahasan sunnah hayat yang berikutnya dalam sholat adalah tadabburu qiraah, ya. Jadi tadabbur qiraah itu menghayati bacaan-bacaan dalam sholat, baik itu bacaan Al-Quran, bacaan zikir, ya, bacaan takbir, sambil kita berusaha untuk menghayati makna-maknanya. Nah, gitu ya. Ini merupakan bagian sunnah hayat dalam sholat. Ya, saya pikirkan kalau masalah makna mah mungkin kita masih bisa cerna, ya, apalagi dalam masalah zikir. Kalau zikiran kan misalnya dalam intikolat, dalam zikir intikolat misalnya baca takbir, kemudian baca lagi ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Sedikit-sedikit mah insyaallah kita tahu, walaupun kita nggak bisa bahasa Arab. Kadang-kadang kan kita suka baca atau dengerin orang. Nah, seberapapun besarnya, seberapapun dalamnya, semanapun yang bisa kita mampu untuk menghayati bacaan itu, maka berusahalah untuk menghayati makna-maknanya. Supaya apa? Supaya ini salah satu cara bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat, ya. Jadi salah satu cara kita nih supaya nggak lalai dalam sholat adalah dengan cara ini, cara berusaha untuk memahami makna apa yang kita baca. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Ya, kalau kita baca misalnya ihdinas siratal mustaqim, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dikit-dikit, ya, yang nggak tahu mah maknanya ya lewat aja, ya. Yang memang yang wajib kan hanya bacaannya saja, tetapi tadabbur qiraah adalah bagian daripada kesunahan yang sunnahnya masuk ke dalam sunnah hayat. Tadabbur qiraatin wa dzikrin wa takbirin, ya. Takbir fi kulli khafdin, baik dalam takbir ketika kita turun, wa raf'in, dan bangun, min ghairi ruku'in, tapi bangun dari selain ruku. Karena kalau kita bangun dari ruku mah bukan baca takbir, bacanya adalah sami Allahu liman hamidah, gitu ya, tidak lagi baca takbir. Lalu gimana kalau salah misalnya? Ya salah mah nggak apa-apa. Ya kadang-kadang kan orang lupa misalnya begitu bangun Allahu Akbar, nggak apa-apa. Tapi bacaan yang disunahkan bukan bacaan takbir, tapi bacaan sami Allahu liman hamidah. Wa madduhu ila an yasila ila ruknil muntaqili ilaihi. Ya. Kemudian disunahkan memanjangkan pembacaan takbir, ya, sampai kepada rukun yang ia berpindah kepadanya. Ya, dalam bacaan takbir ini kalau kita pindah dari dari berdiri ke sujud ini kan panjang, atau sebaliknya dari sujud mau bangun ini panjang. Allahu Akbar, dipanjangin tuh. Sunnah memanjangkan bacaan takbir ketika kita pindah rukun dari satu rukun ke rukun yang lain. Sampai kapan? Sampai kita pindah. Kalau dari bangun mau ruku misalnya Allahu Akbar, berarti berhentinya saat kita ruku. Ya. Kalau kita mau sujud, dari berdiri sampai kita sujud baru berhenti tuh. Allahu Akbar. Memang sunnah. Sunnah dipanjangkan. Ya. Jadi wah, ini kan katanya kalau dalam tajwid mah nggak ada panjang kayak begitu bacaannya. Ya, kalau kita ngikutin bacaan tajwid, nggak ada tuh berapa harokat kalau kita baca takbir dari mulai bangun sampai sujud, atau dari sujud sampai bangun. Itu kan panjang. Ya, dalam hal ini, nah, sunnah memanjangkan bacaan takbir intiqal dari satu rukun sampai kita pindah ke rukun yang lain. Walaupun itu melebihi bacaannya, melebihi harokat yang ada dalam ilmu tajwid. Kalau dalam bacaan tajwid kan kita kalau baca Quran paling panjang banget 6 harokat. Ya, 3 alif 6 harokat. Nah, dalam bacaan takbir intikal ini katanya boleh dipanjangkan sampai 14 harokat. Ya, bacanya sampai 14
harokat ini kalau dalam musik mah ketukan kali gitu ya. Irama tuh sampai 4 kali ketukan, 4 kali gerakan atau 7 alif ya. Para ulama Imam Syafi'i membolehkan bacaan takbir panjangnya sampai 14 harokat atau 7 alif gitu ya. Ini jadi apa namanya, ini masuk dalam kesunahan, sunnah hayat dipanjangin. Jadi jangan mentang-mentang wah panjang banget nih kalau tahajud mah enggak. Begitu bangun Allahu Akbar, belum sampai berdiri mah jangan berhenti, dipanjangin aja Allahu Akbar gitu sampai kita di atas ya. Itu memang sunnah. Kemudian yang berikutnya adalah wawad'u rohataihi ala rukbataihi ya. Ini dalam ruku nih, meletakkan kedua telapak tangan. Rohatai itu adalah 2 telapak tangan, rohatun itu telapak tangan. Wawad'u rohataihi ala rukbataihi, meletakkan kedua telapak tangan kita di atas lutut kita. Ini sunnah nih ya. Wa taswiyatu dhahrin wa unuqin fi ruku, kemudian juga meratakan antara punggung dengan unuk nih, leher ya, unuk bagian belakang. Fi ruku, dalam ruku ya. Jadi dalam ruku itu sunnahnya ini kalau kita bangun gini, ini taruh di sini ya, jangan miring begini. Kalau miring begini biasanya sujudnya pala terlalu ke bawah. Ini ruku begini, tangannya diluruskan, mata kita ke tempat sujud, pandang ke tempat sujud. Seperti ketika berdiri kan kita lihat ke tempat sujud nih. Nah, supaya ke tempat sujud, supaya ini kepala kita bisa rata dengan punggung kita. Ya, jangan sampai ada orang sampai panjang bawah. Biasanya panjang sampai bawah ini tangan ditekuk kemari nih. Sampai begitu tuh ya. Ini jangan itu diluruskan. Jadi ini jangan pegang samping tapi pegang depan. Lurusin ya. Itu afdolnya. Tapi kalau ruku, paling sedikitnya ruku asal nempel tangan begini udah cukup. Gini aja nempel ruku. Sah. Yang penting telapak tangan sampai begini. Walaupun ini agak naik sedikit gitu ya. Cukup. Tapi sunnahnya ini diratakan. Yang nggak boleh inhinas. Inhinas itu kalau kita sebagian orang yang sehat suka ngelihat orang ruku dengkulnya diginiin deh. Ya, ada banyak ditekuk. Nah, inhinas itu dengkulnya naik ke depan, dadanya ke depan. Begini tuh. Ya, kalau misalnya memang orang tua yang tidak mampu atau tulangnya memang udah kaku ya nggak apa-apa. Tapi bagi yang sehat begitu nggak boleh, nggak sah. Ya. Biasa foto main bola. Ya. Ada juga, saya kadang-kadang lihat anak santri yang baru-baru tuh, ada juga yang begitu sholatnya tuh. Kalau ruku ini bocah ngapain nih begini ruku? Ya, dengkulnya ditekuk ke depan. Nah ini adalah gerakan yang salah dalam ruku. Jadi kaki diluruskan, telapak tangan ditempelkan di lutut yang lurus. Ya, lurus, jangan nyamping ke kiri karena nanti sikut akan jadi nekuk. Kalau sikut nekuk nanti sujud kita ruku kita terlalu bawah. Tapi sah nggak begitu, sama sah ya. Cuman nggak afdal aja, makruh. Ya, terlalu bawah juga makruh ya. Jadi kalau pengen rata gimana? Kita praktek. Ini kalau begini posisinya kalau tandangin mau lepas aja mu iklan. Inhinas ya, inhinas itu tadi dengkulnya ke depan, dadanya ke depan. Nah, ini yang nggak boleh. Kecuali bagi tadi ya, kalau orang tua atau rematik katanya nggak bisa dilurusin kakinya, mungkin itu pengecualian. Ya, jadi untuk latihan, misalnya latihan tuh pengen lurus banget ya, kita memang harus ingatin orang nih, kalau kita begini posisi begini nih, udah rata belum? Ya, nah, karena itu yang afdol.
Ya, kalau sah mah tadi juga begitu doang sah, asal penting telapak tangan nyampe ke dengkul, walaupun agak nangis dikit juga sah-sah aja. Yang penting tanah lu rohatai hirukbatai katanya. Bihaisu antana la rohatai hirukbatai, sekiranya telapak tangan sampai ke dengkul itu sudah sah dalam ruku. Dengan catatan tidak inkhinas. Kemudian yang berikutnya wa ayyakula fihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi salasan katanya ya. Yang berikutnya adalah membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi salasan dalam ruku ya. Ada sebagian orang yang mengatakan wa bihamdihi itu bid'ah katanya. Jadi subhana rabbiyal azimi. Nah, wa bihamdihi memang itu ada diambil dari kalau nggak salah tuh pendapat Imam Ghazali ya, yang mensunahkan itu 3 kali. Ya, ada yang makanya dia bilang ada yang subhana rabbiyal azimi doang. Subhanallah azim. Tapi kalau kita sepakat wa bihamdihi min bagiannya karena diambil dari hadis yang lain kalau salah. Ya, artinya dalam ya penyempurnaan bacaan. Rabbil a'la juga sama, yang bawah juga sama. Ketika sujud ya. Kalau ruku kan subhana rabbiyal azim. Kalau sujud rabbil a'la. Wa fi raf'ihi minhu sami Allahu liman hamidah. Dan ketika bangun dari ruku, maka bacaannya adalah sami Allahu liman hamidah. Wa fi i'tidalihi rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, kemudian ketika dalam i'tidal bacaannya adalah ini. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi wajibnya dalam salat itu, dalam ruku, dalam i'tidal sebetulnya yang wajib adalah gerakannya. Rukunnya tuh hanya gerakannya saja ya. Jadi bacaan-bacaan ini adalah hukumnya sunnah hayat. Dibaca afdol, nggak dibaca juga nggak apa-apa gitu ya. Dibaca boleh, dibaca memang afdolnya dibaca, nggak juga nggak apa-apa gitu. Waraful yadaini fil kunut hadwa mankibaihi gitu ya. Kemudian disunnahkan mengangkat kedua tangan dalam kunut sejajar dengan pundaknya. Gini ya. Nah, ini ngangkat tangannya yang sunnah hayat, karena nanti kunutnya di babnya bab sunnah abad. Ya, tapi mengangkat tangannya ini adalah sunnah hayat. Lalu sunnahnya nih kita ditempelin begini apa direnggangin? Ya, gitu ya. Nah, sudah dua-duanya boleh-boleh aja. Kalau kita direnggangin, yang penting hadwa mangkibahi di sini. Kalau direnggangin, maka pandangan mata kita tetap ke tempat sujud. Kalau kita ditempelin gini, ya, maka kita lihat ke kedua telapak tangan kita. Karena ngalingin, ya, nggak mungkin juga begini masa, ya, ya. Jadi itu masalah gerakan. Yang penting sunnahnya hadwa mangkibahi sejajar dengan pundak. Jangan dibawa begini. Sunnahnya memang begini ke atas ya. Sunnahnya segini ya. Nah, lalu kan kita suka lihat tuh pas lempengan wakina atau wakini birahmatika syarra ma qadait. Wakini syarra ma qadait biasanya suka dibalikin begini. Itu sunnah enggak kata gitu ya. Ada dua pendapat. Kalau Imam Ar-Ramli mengatakan bahwa kalau kita doa dalam doa itu adalah meminta, ya, meminta untuk kita memperoleh itu supaya dapat kita nih. Ya Allah mahdini fiman hadait, karena kita minta petunjuk pada Allah. Kalau ini wakini syarra ma qadait, ya Allah jagalah supaya kita tidak terkena syarra ma qadait, keburukan. Ya. Maka kata Imam Ar-Ramli sunnahnya memang dibalikin supaya zuhru punggung telapak tangan ini madepnya ke langit ya. Jadi ada yang begini boleh ya. Kemudian kalau kata Imam Ibnu Hajar ya sebaliknya nggak perlu, karena afdolnya nggak usah karena sama-sama meminta. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kalau begini akan mendatangkan gerakan, sedangkan dalam salat ini kita usahakan supaya memperkecil atau meminimalisir gerakan dalam salat ini. Ya, gitulah. Ya, kita belajar. Makanya ya,
supaya tidak banyak bergerak, maka bagusnya kalau kata Ibnu Hajar nggak usah. Kalau Ibnu Hajar sunnah nggak apa-apa. Ya. Yang boleh mah boleh. Gitu ya. Lalu bagaimana yang bagus? Yang bagus dulunya bagus. Cuman kalau Hijaz wal Hadramaut itu lebih cenderung kepada pendapat Imam Ibnu Hajar. Ya. Jadi nggak usah dibalik gitu.